Biografi Raymond B. Cattell. Raymond B. Cattell lahir di Staffordshire, Inggris pada 20 Maret 1905. Raymond B. Cattell adalah tokoh kunci dalam psikologi kepribadian yang mengembangkan teori dan alat ukur 16PF untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan secara ilmiah dan terukur. Masa kecilnya dipengaruhi oleh Perang Dunia L yang membuatnya menyadari pentingnya memanfaatkan hidup dengan sebaik mungkin. Nah, di sini juga ada pendekatan Raymond B. Cattell terhadap kepribadian 16PF. Raymond B. Cattell menggunakan metode analisis faktor untuk menyaring ribuan sifat manusia dan menjadi 16 faktor kepribadian primer yang mendasari perilaku manusia. Ia mengumpulkan sekitar 4.000 sifat dari berbagai sumber dan mereduksinya menjadi 200, lalu 35, dan 16 faktor utama saling berbeda dan dapat diukur melalui kuesioner 16PF. Nah, di sini ada 3 jenis trait menurut Raymond B. Cattell dalam teori 16 personality factor. Yang pertama itu ada warmth atau keakraban yang menggambarkan tingkat kehangatan, kepedulian, dan keramaan seseorang terhadap orang lain. Skor tinggi menunjukkan orang yang suportif, ramah, sedangkan skor rendah menunjukkan orang yang lebih dingin dan berbisa. Yang kedua itu ada dominance atau dominasi yang mewakili sikap dominan dan kontrol seseorang dalam interaksi sosial. Skor tinggi menunjukkan sifat yang tegas, agresif, dan memimpin, sedangkan skor rendah menunjukkan sikap yang lebih lembut dan kooperatif. Yang ketiga itu ada emotional stability atau stabilitas emosional yang menunjukkan kestabilan emosi seseorang. Skor tinggi berarti orang tersebut tenang, matang, dan stabil secara emosional, sementara skor rendah menunjukkan orang yang mudah marah, moody, dan emosional. Faktor-faktor kepribadian ada 16. Yang pertama ada abstraksi, yakni imajinatif versus praktis. Yang kedua ada kekhawatiran, yakni khawatir versus percaya diri. Yang ketiga ada dominasi, yakni memaksa versus tunduk. Yang keempat ada stabilitas emosional, tenang versus tegang. Yang kelima ada keaktifan, spontan versus terkendali. Yang keenam ada perubahan, fleksibel versus terikat pada hal yang familiar. Yang ketujuh ada perfeksionisme, yakni terkendali versus tidak disiplin. Yang kedelapan ada privasi, tertutup versus terbuka. Yang kesembilan ada penalaran, abstrak versus konkret. Yang kesepuluh ada kesadaran aturan, konformitas versus non-konformitas. Yang ke-11 ada kemandirian, yakni mandiri versus bergantung. Yang ke-12 ada kepekaan, yakni berhati lembut versus berpikir keras. Yang ke-13 ada keberanian sosial tanpa hambatan versus pemalu. Yang ke-14 ada ketegangan, yakni rawat inam versus santai. Yang ke-15 ada kewaspadaan dan juga curiga versus percaya. Yang ke-16 atau yang terakhir ini ada kehangatan, yakni keluar versus pendiam. Adapun asesmen kepribadian, ada beberapa instrumen asesmen kepribadian yang dikembangkan untuk mengungkap trait yang dikemukakan oleh Cattell, baik yang dikembangkan oleh Cattell sendiri maupun yang dikembangkan oleh Cattell dan juga berkolaborasi dengan pakar lainnya. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh konsep trait yang pilih-pilih sehingga memberi kemudahan untuk dikembangkan menjadi hipotesis rasional. Untuk itu ada beberapa instrumen yang masyhur. Ada personality factor untuk mengungkap trait normal orang dewasa. Ada PSPQ untuk anak usia 4 sampai juga 6 tahun. Ada ESPS untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Ada CPQ untuk anak usia 8 sampai 12 tahun. Ada HSPQ untuk remaja usia 12 sampai 18 tahun. Ada CAQ yang dimana ini mengungkap trait patologis. Dan yang terakhir ini ada MRQ yang dimana ini mengungkap kepuasan seks, kebersamaan, dan juga peran.